hakim, ya ada jaksa penuntut umum, ada juga saksi terdakwa, saksi korban, saksi ahli, terdakwanya, sama penasihat hukumnya. Gitu ya. Oke, di sini nanti saya nggak menyiapkan slide karena masih banyak diskusi. Pertama, yang kedua tadi saya juga baru ingat tadi pagi diingatkan oleh Mbak Weni terkait dengan diskusi ini. Ya, tapi mungkin di sini sekarang bisa diskusi sambil sharing-sharing nanti ya. Ini bisa error ya. Ini saya tayangkan sekilas biar bisa ada gambaran. Buat yang belum menyaksikan video ya, ini sudah terlihat ya. Sudah, Nanti Pak. ada kuis yang diambil dari tayangan video ini. Nanti silakan disimak. Nah, ini mungkin saya skip aja ya. Nah, biar kalian juga bisa menyaksikan sendiri di rumah atau mungkin tempat masing-masing. Ini ada gambarannya pengadilan, ada nih hakim ya. Nanti ada penasihat hukum. Penasihat hukum ini biasanya kalau bahasanya apa ya, pengacara kalau nggak salah ya. Ini biasanya mendampingi si terdakwa ya. Ya kalau biasanya sih saya kurang tahu detailnya. Tapi biasanya kalau orang jadi terdakwa atau tersangka, kalau dia nyewa penasihat hukum, harapannya biasanya dia agar hukumannya lebih ringan itu ya. Kalau yang terkenal ya mungkin ada Pak Luhut Sitompul ya, Pak Hotman Paris ya. Dulu apalagi dulu ya, ada beberapa penasihat hukum lah yang ini ya. Kalau di pengadilan, kalau setahu saya yang bayarannya bisa unlimited ya penasihat hukum ini, makanya ya ada beberapa yang mungkin terkenal dan bisa dapat penghasilan yang cukup wow ya, seperti Pak Hotman itu ya, bisa beli mobil mewah ya, itu penasihat hukum. Terus panitera ini tadi di bawah catat ya, saksi ahli ya. Di sini ada mungkin Mas sempat mengisi juga ya beliau sebagai pengisi kuliah, Dr. Ida Bagus Gede Surya Putra Bidada ya. Jadi nanti saksi ahli. Oh iya, kalian sudah pernah diajari mengenai alat bukti yang sah belum ya? Coba siapa yang ingat ya? Rizky ingat nggak alat bukti yang sah di pengadilan ada berapa? Kalau tidak salah ada berapa ya? Ada dua ya kalau tidak salah. Barang bukti fisik dan juga keterangan ini saksi mungkin. Kalian bisa, yang ada berapa lain mungkin yang lain? Sekarang mau refresh ya. Jadi ya bisa jawab enggak dia? Ya, Pak. Alat bukti yang sah di pengadilan ada apa saja yang menurut kamu tahu? Alat bukti yang sah. Mohon maaf, Pak. Saya Lupa apa nggak tahu. Ayu, tahu nggak Ayu? keterangan saksi, Uh-huh. keterangan ahli, Apalagi? surat apa gitu ya. Lupa. Kurang berapa? Suci nambahin nggak Suci? Suci mau menambahkan nggak? Atau menyimak dulu? Ini aku lagi. Ya, menyimak dulu juga boleh ya. Ya, jadi ada 5 ya. Jadi yang pertama tadi sudah disebutkan keterangan saksi, keterangan ahli, sama surat tadi ya. Jadi yang kurang adalah keterangan terdakwa sama petunjuk ya. Jadi ada 5. Artinya kalau di pengadilan ini ada sebuah perkara, dalam hal ini misalnya kalau di sini tentang kesusilaan ya. Berarti harus ada alat-alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa ada terjadi kejahatan, kesusilaan, dan juga intoksikasi kalau kemarin itu ya berarti ya. Jadi harus ada bukti. Nah, bukti ini ada 5 ya, terang saksi, terang ahli, terang terdakwa, surat sama petunjuk gitu ya. Nah, ini gambarnya gini, nanti kan ada terdakwa nanti ya, ada terdakwa. Nanti kamu bisa
lihat apa di bagian mana ya? Ini terdakwa ya, ini terdakwa ya. Ya, terdakwa itu biasanya orang yang ini biasanya kalau kemarin kalian lihat apa yang terakhir ya. Terakhir yang viral tuh kemarin yang itu loh, yang apa? Binomo tuh loh. Ada Fakaric, Indra Ken sama siapa tuh. Jadi dia bisa dari saksi jadi tersangka atau terdakwa, naik harusnya tergantung dari peran yang dilakukan dalam sebuah perkara itu. Jadi biasanya kalau seperti ini dia mungkin awalnya jadi saksi ya mungkin, atau mungkin langsung dari tersangka karena sudah melihat kecenderungan ke arah dia sebagai pelaku, baru dia terdakwa. Terdakwa itu dia di apa pengadilan dan dia akan kayak dituntut. Ya, itu biasa seperti itu gambarannya secara singkat. Ya. Nanti keterangan terdakwa juga termasuk alat bukti yang sah. Jadi kalau dia menyatakan sesuatu, nanti ada dia menyatakan bahwa si korban ini adalah bohong atau memfitnah. Nah ini dia bisa menyatakan seperti itu. Jadi dia bernilai 1. Nah untuk melawan 1 ini kalau dia mau dihukum dengan setimpal harus ada 2. Di 2 ini bisa mungkin antara 1 dari 4 yang lain ya. Jadi kan ada 5. Satunya keterangan terdakwa. Jadi antara surat, petunjuk, keterangan saksi, keterangan ahli itu harus ada yang bisa melawan 1 keterangan terdakwa. Jadi minimal ada 2 vs 1. Itu ya gambarannya ya. Jadi kalau dia di sini menyatakan bohong, tapi kalau keterangan saksi ya di sini ada namanya saksi korban ya. Jadi dia atau saya kok istilahnya saksi korban kenapa saya kurang tahu, tapi yang jelas ini dia sebagai korban sekaligus sebagai saksi mata ya, karena dia mungkin hanya berdua kejadiannya, dia sebagai saksi sekaligus sebagai korban. Jadi kalau dia keterangan saksinya dan juga keterangan ahlinya atau saksi ahlinya dia kuat, maka dia bisa melawan 1 keterangan terdakwa. Artinya terdakwa bisa dihukum secara setimpal menurut undang-undang yang ada ya. Terus kalau dia ini penuntut umum, ada hakim. Ini gambaran sidangnya ya. Di sini ada ada hakim di sini ya. Hakimnya ada 3, panitera, rohaniawan ya. Terus ini ada penuntut umum, dia bisa menentukan tuntutan atau mungkin menentukan keberatan. Di sini ada penasihat hukum ya. Dia mendampingi terdakwa biasanya ya. Ada saksi ahli, Dr. Ida Bagus Gede Surya Putra Bidada atau Dr. Surya ya. Kalau ini sepertinya ada terdakwa, cuman jadi kalau terdakwa sama saksi korban atau korban ya itu biasanya dia dipisah masuknya. Ya, mungkin biar enggak kontok-kontokan kali ya. Ya ini kira-kira seperti ini. Kalian mungkin belum ya, moga-moga nggak jadi yang di tengah sini ya. Kalaupun kalian jadi seorang saksi ahli, sini mungkin apa ya, kalau Rizky mungkin dari MIPA, kalau dia Melayu dari psikologi. Kalau Suci dari fakultas mana ya Suci ya? Atau prodi mana ya Suci ini? Psikologi juga Pak. Tadi dia bilang kalau jaringannya lagi lola Pak, lemot. Oh udah, yang ini bisa menyimak ya. Ini nggak perlu direkam lah ya, ini cuma diskusi aja kok ya. Mbak Beni sama datang ya, silakan kalau mau mendokumentasikan. Oke, jadi kalau sebenarnya ahli ini nggak harus dokter ya, jadi kalian semua mungkin bisa jadi seorang ahli yang menyatakan istilahnya ya, paparan mengenai keilmuan kalian. Jadi kalau misalnya kalian kalau MIPA ahli apa ya, mungkin kalau di sini misalnya ahli obat-obatan bisa ya MIPA, karena tahu arahnya MIPA mungkin bisa luas ya, di satunya mungkin ke arah zat-zat kimia itu ya mungkin. Psikologi ya mungkin terkait dengan efek zat-zat terhadap pikiran dari si manusia, baik dari pelaku maupun dari atau terdakwa maupun dari saksi korban ya, gitu. Jadi kalian bisa menyampaikan sesuai dengan kalian. Biasanya sih kalau pengadilan ya tanya apa jawabnya apa, nggak usah melebar-melebar gitu ya, nggak usah curhat, nggak usah nambah-nambah yang nggak perlu, ya cukup tanya jawabannya apa. Kalau jawabannya tidak, cukup jawab ya tidak aja gitu ya. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu, boleh bilang nggak tahu atau mungkin ragu-ragu gitu ya. Jadi kalau ragu-ragu nanti bisa carikan
apa namanya, saksi yang lain kalau misalnya ragu-ragu. Mbak Beno, ya. Saya report aja ya. Recording in progress. Oke, lanjutkan. Jadi sini mungkin gambarannya untuk pengadilan, jadi biar kalian tahu. Ya mungkin bisa jadi kalian juga sebagai terdakwa juga bisa ya. Saya juga pernah, tapi dalam kasus tilang gitu ya. Jadi, kalau kalian ditilang itu juga akan mengalami sidang seperti ini. Walaupun mungkin ya ada yang bilang kayak formalitas, karena cuman benar-benar cuma dikumpulin, habis itu ketok, ya udah, habis itu bayar denda, terus kalian akan ngambil apa gitu. Biasanya apa ya, STNK-nya biasanya ya. Terus apa lagi ya untuk nanti biasanya hakim ini dia memimpin, membuka, menutup sidang, lalu mungkin mempersilakan. Jadi kayak hakim itu semacam apa ya? Kayak moderator atau pembuka acara dalam sebuah acara persidangan di sini ya. Mempersilakan si saksi, saksi korban, saksi ahli, terdakwa masuk, lalu nanti memoderatori kalau misalnya ada keberatan dari penuntut umum ya. Lalu jika nanti sidangnya mungkin sedikit apa istilahnya bahasanya chaos atau mungkin agak-agak kacau, itu mungkin bisa menengahi atau mungkin bahkan ya menyetop sidang dan memending ya, menunda untuk sementara waktu. Ini sidang ini nggak hanya sekali ya biasanya, tergantung dari kasusnya. Kalau sekali selesai ya bisa sih, cuman kalau ada rumit atau mungkin ada sesuatu bisa berapa kali gitu ya. Kalau mau gambaran lain tentang sidang yang agak ruwet ya, yang Jessica dulu ya, Jessica yang cyanida itu 2016 atau 2015 bisa disaksikan itu. Sejauh ini mungkin sidang paling ruwet ya dalam beberapa tahun terakhir untuk di Indonesia itu ya. Oke, ini saksi korban ya. Dia sebagai orang yang jadi objek pelakuan dari dari terdakwa ya. Dia akan menyampaikan apa yang terjadi selama kejadian itu, dia ngapain aja, terus apa perannya itu ya. Sama ini semua disumpah ya untuk ya sama saksi korban, saksi ahli itu semua disumpah ya, agar yang dinyatakan benar ya, sesuai dengan yang dia ketahui, tidak berbohong gitu ya. Terus lagi yang dulu ini ada keterangan kronologi ya, dia ngapain aja saat kejadian, terus setelah kejadian dia merasakan apa, semua diterangkan dengan jelas ya. Ini apa saksi ini untuk barang bukti ya, pakaian si saksi korban. Nah, ini biasanya penasihat hukum ini kalau di pengadilan biasanya orang paling apa istilahnya, orang paling apa, bisa dibilang garang, bisa dibilang paling galak ya. Maka ini bukan mau rasis ya, cuman ini ada orang Medan nggak ya, Medan dan sekitarnya ya. Kayaknya dia ini orang-orang ini ya. Saya Medan. Semuanya orang-orang. Jadi kenapa ini pandangan saya ya, kenapa orang-orang penasihat hukum atau pengacara banyak dari orang-orang sana memang karakter aslinya ya. Mohon saya koreksi kalau misalnya saya salah ya. Ini kalau ini lebih orangnya lebih kritis ya, beda dengan orang tempat saya ya, Jogja yang lebih slow, lebih apa istilahnya ya, lebih kalau bisa dibilang kayak pragmatis ya, nyantai. Jadi kalau misalnya sidang ya mungkin lebih nyantai. Makanya kalau orang-orang mungkin lebih banyak mengambil kuasa hukum ya, pengacara dari orang-orang ya selama ini apa yang terkenal orang-orang Medan dan sekitarnya mungkin ya. Tolong kalau saya tolong di koreksi ya. It's a stereotype. Jadi biasanya lebih kritis, jadi si terdakwa mungkin bisa lebih tenang gitu ya. Oke, terus
ya tentunya kritis pun juga ada kode etiknya, nggak boleh gini, nggak boleh begitu ya, jadi nggak boleh menyudutkan ya. Oke, ini mungkin juga apa ini ya, saksi ahli dia akan disumpah juga ya. Disumpahnya sesuai dengan agama masing-masing ya. Ini kalau di sini Dr. Surya ini kan Hindu, jadi ada sumpah sendiri. Kalau Islam kan dengan Al-Quran kalau di atas kepala ya. Kalau yang lain kalau yang Kristen Katolik mungkin juga dengan Alkitab ya, Injil. Nah, agamanya saya kurang tahu ya. Kalau kayak Konghucu atau apa itu saya juga kurang tahu apakah ada sumpah sendiri atau enggak ya. Terus lagi ya, menyampaikan ini hakim membawa berkas-berkas yang berupa ya hasil penyidikan. Jadi kalau ada kasus seorang penyidik yang dia adalah biasanya polisi ya, paling sering ya polisi, dia melakukan penyidikan, ada berkas-berkas yang diisi, dan juga dokter juga bisa ditanyai istilahnya BAP ya, jadi terus membuat juga ada visum et repertum ya yang jadi itu masuknya kalau tadi kita bilang terkait dengan alat bukti, maka dia masuk ke arah keterangan ahli ya. Jadi saksi ahli dia ada visumnya, dokumennya tertulis sama dia keterangan secara lisan. Disampaikan dan diperjelas di pengadilan sidang gitu ya. Ini boleh dibacakan ya. Terus apa lagi ya? Di hasil visum nanti ada hasil pemeriksaan. Nanti memang ada beberapa kunci. Jadi sebenarnya dia dokumennya mungkin panjang beberapa halaman, tapi ada beberapa kunci di kesimpulan yang nanti akan menentukan apakah terdakwa ini bersalah atau tidak. Ya idealnya memang setelah kejadian ada misalnya penganiayaan, berarti ada luka pada korban. Ada keracunan, ya berarti ada racun pada korban, maupun misalnya racunnya itu ada bentuknya minuman atau makanan, berarti harus ada di makanan juga dan harus sama gitu ya. Yang kita konteksnya sekarang kan aspek istilah forensik nafsa ya. Nafsa berarti kan dia ada pengaruh dalam tubuh seorang manusia ya, dalam ini mungkin saksi korban. Maka untuk penemuan ya dari TKP maupun di korban, TKP berarti ada botolnya, ada wadah makanannya, wadah minumannya, gelasnya atau botol ya, itu harus sama dengan yang ditemukan pada korban ya. Tentunya dengan kadar yang berefek gitu ya. Jadi ada yang MIPA mungkin juga tahu ada zat-zat kimia yang dalam kondisi tapi untuk main kuliah ya ada segini mungkin efeknya nggak terlalu signifikan, baru mulai naik efeknya mungkin seperti apa sampai ke kematian misalnya. Oke, nanti bisa dicek detailnya di video saja, bukan guru saja, gambaran umum. Ya, ini karena diskusi ya, berarti boleh sambil tanya-tanya ya, biar dua arah. Silakan, ada yang mau tanyakan mungkin. Yang psikologi ini semester berapa ya? Kalau saya semester 6 Pak. Semester 6. Kalau psikologi itu ada kayak simulasi, nggak ada ya kalau pengadilan ya, ada ya yang terkait dengan pengadilan itu materi atau mata kuliah itu? Psikologi forensik Pak. Iya, Psikologi forensik. Oke. Ada Pak psikologi. Tahu saya kalau itu biasanya ke arah memeriksa tersangka ya, benar nggak ya? Iya Pak, lebih ke saksi ahli seperti itu Pak. Artinya memeriksa korban nggak atau hanya tersangka saja? Kalau sejauh yang saya belajar kemarin itu Pak, yang seingat saya itu sebagai saksi ahlinya Pak. Kalau yang tersangka saya kurang ingat Pak. Oke.
Karena kalau di kedokteran ada juga namanya forensik psikiatri. Jadi nanti seorang psikiater ya, dokter spesialis jiwa, dia akan mengakses atau memeriksa si tersangka apakah dia layak. Nanti kamu di video bisa lihat di tersangka juga terdakwa juga ditanyai apakah dia siap untuk dipengadilan apa enggak. Maka sering kita lihat berita tersangka ini dia nggak bisa karena mungkin sakit atau ada gangguan kejiwaan gitu. Terus bahkan ada yang sampai nggak dijadikan satu tersangka atau terdakwa karena dia memang gangguan kejiwaan berat, akhirnya dia bebas gitu. Juga peran dari kalau dari kami dokter ya, jadi kalau psikolog ini juga bisa berperan di situ juga ya. Atau mungkin psikolog gitu. Kalau psikolog juga kalau korban gitu juga bisa dijadi kerana psikolog. Misalnya anak ini kena, misalnya dia mengalami pelecehan seksual. Jadi dari kepolisian sendiri misalnya nggak bisa untuk menginterogasinya gitu kan. Maka dari itu psikolog yang kayak buat kasih tes psikolog yang menunjukkan anak ini kenapa. Kadang seperti itu, Dok. Makanya kalau misalnya dibilang ranahnya itu bukan cuman ke saksi ahli, tapi korbannya juga dikasih kayak sebuah tes psikolog lah gitu yang bisa mengungkapkan si korban ini kenapa gitu, karena ada beberapa tes gitu dikasih ke korban. Oke ya, terima kasih atas pencerahannya Ayu ya. Jadi memang ada peran lain untuk psikolog ya. Tentunya kalau pasien misalnya sering mungkin anak-anak ya, di tempat kami ya, anak-anak di korban seperti ini mestinya dia akan ada gangguan psikologis jangka panjang ya. Itu juga peran psikologis. Biasanya kami minta juga dia untuk kontrol untuk terkait dengan kejiwaannya. Jadi misal kejadian sekarang ya, seminggu kontrol untuk pemeriksaan misalnya darah ulang ya, ada infeksi dalam darahnya, plus dia juga konsultasi psikolog. Jadi mungkin sebagai psikolog kamu juga punya peran di situ. Kalau di sini kayaknya korbannya masih usia mahasiswa ya, jadi ya yang saya tahu kalau korban seperti ini bisa mungkin banyak kemungkinan, tapi dua ini bisa dia trauma sampai dia nggak mau berhubungan lagi dengan laki-laki, sampai nggak mau menikah. Dan ada juga yang bahasanya kami tuman tuh berulang ya, di kecanduan, malah dia sekali kejadian besoknya mau lagi nagih gitu ya. Itu mohon pelajari terkait dengan psikologi pasca kejahatan seksual ya. Jadi dua kemungkinan ini bisa terjadi ya. Beberapa korban memang dulu ada yang saya periksa itu setelah dia kejadian terus dia melakukan lagi dengan orang yang sama dan orang yang berbeda. Jadi ada 3 kali sekarang kejadian biasanya dengan orang yang sama. Nah, dia putus atau mungkin menghilang ya, nah dia dengan orang lain gitu. Kalau yang istilahnya takut ya, itu mungkin sampai tidak mau trauma untuk melakukan pernikahan seperti itu. Oke, lagi mau menambahkan atau tanyakan? Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Ini yang soal tadi yang saksi ahli kan tadi pas waktu kuliah tentang pendatangan saksi ahli itu, katanya kalau misalkan saksi ahli itu tuh pada saat belum dimintai keterangan itu berada di ruangan yang isolasi ya Pak. Nah itu bagaimana Pak kalau misalkan di video yang tadi? Kalau saya sih yang dipisah itu antara terdakwa dan saksi korban ya, di korban. Dua pihak yang saling berlawanan. Jadi kalau saksi ahli, setahu saya sih nggak harus ruang terpisah, nggak apa-apa. Karena kan dia dalam pihak yang istilahnya yang netral ya, dia nggak membela terdakwa maupun membela saksi korban gitu loh. Jadi yang harus dipisahkan itu antara yang saksi terdakwa sama saksi ini ya, yang korban berarti.
Iya, bahkan kadang juga sidangnya ada yang terpisah untuk korban sendiri gitu. Oke Pak, baik. Ingin bertanya lagi Pak, kan tadi ini kasus pengadilannya itu tentang ini ya, kekerasan seksual, dan istilahnya itu kasus tadi persidangan juga tertutup. Nah, kasus-kasus apa lagi sih Pak yang kita bisa anggap kalau misalkan kasus itu tertutup atau tidak bisa dibuka untuk umum Pak? Terima kasih. Oke. Ya mungkin ya kalau mau googling juga ada sih kalau. Jadi kalau ada aturan hukumnya, nanti di video juga ada. Jadi kalau di video kasus kesusilaan ya, yang kedua adalah kasus anak-anak itu tertutup. Kalau alasannya sendiri saya kurang tahu ya, tapi dari aturan hukum seperti itu ya. Jadi di KUHP ya ada. Terus biasanya dua itu kesusilaan sama anak-anak mungkin karena menjaga privasi ya, anak-anak mungkin biar nggak trauma, kesusilaan karena dia ya istilahnya biar nggak tercemar nama baiknya lah gitu. Jadi dua itu yang utama yang tertutup ya. Baik Pak, jadi istilahnya itu kalau yang tertutup itu biasanya ada ini ya, kayak aib mungkin ya, istilahnya itu yang nggak boleh diumbar ke halayak umum berarti kasusnya itu. Ya, sebenarnya kalau udah sidang semuanya aib juga kalau yang terdakwa dia melakukan kejahatan. Iya Tapi juga sih. aib pada kasus dua ini kan memang very sensitif, jadi sangat sensitif gitu karena terkait dengan hal paling pribadi dari si korban, apalagi wanita ya. Kalau udah seperti ini dia cenderung ya banyak efeknya. Nanti mungkin psikologi lebih ngerti ya. Mungkin ada ya, untuk tertutup, depresi, atau mungkin ada penyakit kejiwaan lain ya, itu mungkin nanti yang psikologi bisa sharing ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Itu ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya? Nanti kuis sudah saya upload ya, jadi jawaban dari kuis ya sepertinya hanya bisa jawab kalau lihat video secara lengkap ya. Jadi silakan nanti tonton videonya yang sudah saya share baik di situsnya ya, portalnya ICE maupun di grup ya. Antisipasi kalau misalnya saya pas nggak bisa memperbaiki, kan bisa dicek di grup. Ini kalau ada yang kendala bisa bisa tanya di grup ya, tapi jangan tanya jawaban ya, nanti nggak akan dijawab. Gitu, adakah pertanyaan lain dari teman-teman? Luar biasa ya, bikin istilahnya tetap belajar ya. Pokoknya makanya terjaga sampai besok kerja gitu ya. Kalau nggak ada mungkin berhubung saya juga ada agenda lain, nanti bisa kita tutup. Rekamannya juga akan saya share di grup ya, harapannya nanti biar bisa nonton, biar bisa istilahnya ya. Jadi ada video, ada diskusi, bisa saling melengkapi ya, tambah dengan adanya kuis. Mungkin gitu. Mbak Weni, ada tambahan Mbak Weni untuk pengumuman atau hal lain yang mau sampaikan? Besok pagi ada kuliah dengan dokter nikahan yang materi klinik masih ada. Mengingatkan aja, ada reminder besok pagi. Oh iya. Nanti link saya kirim ke grup. Mau di dokumentasikan nggak Mbak? Dokumentasikan. Udah tak screenshot juga ini Dok. Oh iya. Besok pagi terbitan sih Mbak, bukannya kita ada acaranya? Beliaunya ngersaknya tetap jalan besok ya, sambil di perjalanan. Jadi saya tawari apa sekarang habis dokter Dewani, tapi maunya besok. Mungkin live dari lokasi. Oke, terima kasih untuk semua Mbak Weni dan juga teman-teman mahasiswa. Nanti semoga ada
sedikit pencerahan dari yang saya sampaikan dan juga dari video ya. Saya ucapkan selamat berakhir pekan. Kami jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Oke, end meeting ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Dr. Dewanto. Oke, sami-sami. Recording.